Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Amma ba'd, muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, yaitu Baitullah atau rumah Allah, yakni di Masjid Al-Hikmah. Insyaallah hadir di tempat yang paling mulia ini disambut oleh Allah dengan sambutan yang luar biasa. Allah kumpulkan para malaikat di sekeliling kita untuk menyambut kita, memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semuanya. Bahkan sebelum kita sampai ke sini sudah disambut oleh Allah bahwasanya satu langkah dari rumah itu dosa digugurkan. Langkah kedua terus sampai ke tempat ini. Tidak hanya itu, berangkat dari rumah satu langkah Allah naikkan derajatnya. Langkah kedua, ketiga terus sampai ke situ Allah naikkan derajatnya. Maka insya Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang solih, orang-orang yang suka berbuat baik, dan orang-orang yang tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, siang ini materi yang saya sampaikan tentang indahnya hidup berjamaah. Apa Bu? Napa Bu? Ya, muslimin, apa judulnya? Indahnya hidup berjamaah. Saya awali dengan sebuah gambar. Yang pertama, yang belakang harus bisa lihat ya, maka yang belakang bisa maju. Kelihatan enggak gambar apa ini? Gambar apa? Ka'bah. Di sekelilingnya apa? Di sekelilingnya adalah orang yang sedang sholat berjamaah. Indah apa tidak? Halo? Indah apa tidak? Ayo, saya minta sekarang fokus ke sini ya. Indah tidak? Rapi tidak? Bersama-sama tidak? Yang satu, nih ada dua gambar. Yang atas,
Yang atas ada gambar sholat berjamaah, tapi ada yang dilingkari. Kenapa dilingkari? Kelihatan? Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Yang bawah nggak ada yang dilingkari, tapi ada yang berbeda tidak? Di atas ada tulisannya menyendiri dalam berjamaah. Kalau tidak kelihatan, ilustrasi yang pertama ini orang sedang sholat berjamaah, tapi yang dilingkari ini menoleh ke sebelah kanan. Ketika tahiyat akhir, imam belum salam, ini yang dilingkari apa? Menoleh ke sebelah kanan. Jadi melihat sebelahnya dilihat. Ilustrasi yang kedua, sholat berjamaah dilaksanakan. Yang lainnya sedang apa ini? Sujud. Tapi yang ini berdiri. Padahal dia di tengah-tengah shaf. Dia berada di tengah-tengah shaf. Imam dan makmum sedang sujud, tapi yang satu berdiri. Pertanyaannya, ini sama-sama sholat berjamaah, tetapi yang tertib yang mana? Ini apa ini? Yang kanan siapa, yang kiri saya? Kenapa yang kanan? Karena patuh sama imam. Yang ini tidak tertib. Sudah berjamaah tapi tidak patuh sama imamnya. Maka indah yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Itulah hidup berjamaah. Terkadang sudah terpimpin tapi masih belum mau berjamaah. Sama-sama sholat berjamaah, tapi ada yang nyeleneh. Karena sesuatu hal dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Inilah miniatur kehidupan berjamaah kita. Hadirin rahimakumullah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, pemahaman tentang jamaah. Jamaah itu apa? Yang kedua, tentang praktek hidup berjamaah. Dan yang ketiga adalah nilai sosial yang dimunculkan dengan hidup berjamaah. Mudah-mudahan waktunya cukup, dan ini tidak mewakili secara totalitas materi indahnya hidup berjamaah. Hanya sebagian. Kalau dikupas tuntas maka waktunya cukup panjang. Yang pertama para ikhwan, tentang pemahaman al-jamaah. Qari tadi membacakan ayat, diantaranya Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Di sana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang apa? Tentang perintah hidup berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Saya ambilkan beberapa pendapat tentang ayat ini. Yang pertama, Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan amarahum bil jamaati wa nahahum anit tafarruqah.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka. Mereka siapa? Amarahum, Allah memerintahkan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Karena ayat 103 tidak boleh dipisah dengan ayat 102. Ayat 102 Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sangat spesial. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Kenapa yang diseru oleh Allah orang yang beriman? Satu, karena yang mampu merespon pesan Allah hanyalah orang yang beriman. Ghairul mukmin tidak bisa merespon, menangkap pesan Allah Subhanahu wa taala. Dengar, tapi tidak mampu menangkap pesan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus orang yang beriman yang diseru, karena orang berimanlah yang mampu menangkap apa pesan Allah itu. Yang kedua, hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan pesan Allah secara totalitas. Ghairul mu'min la. Selain mukmin melaksanakan pesan Allah tidak totalitas. Benar apa salah? Sebagian non-muslim sekarang dan sejak dulu mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebagai riset tentang ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran ini di dalamnya juga berisi tentang ilmu pengetahuan yang banyak belum diungkap oleh ilmu modern. Maka sebagian non-muslim mencoba mengkaji Al-Quran itu untuk mencari ilmu pengetahuan, kemudian diadakan satu penelitian, akhirnya ketemu sebuah temuan ilmiah yang asalnya adalah dari Al-Quran. Mereka hanya mengambil ilmunya, maka tidak bisa menyampaikan pesan secara totalitas. Maka orang yang beriman satu-satunya kaum yang bisa melaksanakan pesan Allah secara totalitas. Maka Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman mampu melaksanakan pesan ini. Di antaranya apa? Amarahum bil jamaah. Allah perintahkan kepada orang yang beriman supaya hidup berjamaah. Wa nahahum anit tafarruqa. Dan Allah melarang mukminin hidup berpecah belah. Satu dari Ibnu Katsir, bisa dilihat di tafsirnya. Yang kedua, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menjelaskan, alaikum bil jamaah fa innaha hablullahil ladzi amara biha. Ibnu Mas'ud menjelaskan wajib kalian hidup berjamaah. Karena hidup berjamaah itu adalah hablullah, tali Allah. Tadi kan wa'tasimu bihablillah. Bihablillah, tali Allah, ai bil jamaah. Sahabat Rasul mengatakan, alaikum bil jamaah, wajib kalian hidup berjamaah. Karena jamaah adalah hablullahilladzi amara biha, di mana Allah itu memerintahkan untuk hidup berjamaah. Kalau sahabat menjelaskan hal yang demikian,
maka insya Allah ini adalah dasar hukumnya sangat shorih dan sangat sahih. Shorih dan juga sahih. Yang ketiga, para ikhwan, Muhammad bin Umar sampilkan dari satu kitab yang judulnya Al-Jamaah wal Imamah. Di sana beliau menjelaskan tentang Taifah Mansurah atau Firqatun Najiyah. Orang sering mencoba mengungkap Taifah Mansurah mana? Siapa mereka? Firqatun Najiyah siapa mereka? Beliau menjelaskan gini, saya potong. Annas salamata minhum hiya biluzumi jama'atil muslimin wa imamahum. Beliau lebih rinci lagi menjelaskan. Annas salamata minhum. Sesungguhnya yang selamat di antara mereka. Hiya biluzumi jama'atil muslimina wa imamahum. Yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan jamaah muslimin. Lebih rinci. Dan ini ternyata hadis ini sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bertanya tentang kebaikan, keburukan, kesesatan dan sebagainya, maka beliau bertanya, ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada saya? Maka Rasul mengatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu gondeli jamaah muslimin dan imam mereka. Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Saya mengambil satu pemikiran bahwa jamaah muslimin itu adalah nama yang Allah berikan kepada kita. Melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah muslimin itu adalah nama. Namanya apa? Jamaah muslimin. Al-jamaah itu berarti apa? Jamaah muslimin. Hadirin rahimakumullah. Saya mencoba untuk menghubungkan dengan kalimat yang lain. Contoh. Aqimis shalah, as-shalah. Artinya salat. Dirikanlah oleh kalian salat. Nah, sekarang salat. Salat itu nama apa bukan? Salat itu nama apa bukan? Nama. Ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, ayo pada salat. Itu memang nama. Ayo pada salat. Bukan artinya. Kalau salat itu artinya apa? As-salat ai ad-du'a, doa. Salat itu doa. Maka dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan kalau kita menerima zakat seseorang, maka suruh fasalli alaihi, gitu ya. Maka doakan orang yang memberikan zakat itu. Doakan. Memang artinya salat itu adalah doa. Tetapi dalam urusan as-salat, salat ini tidak boleh kemudian diterjemahkan doa.
hayya 'alas shalah. Mari kita berdoa. Betul apa salah? Muslimat, kalau ada panggilan azan hayya 'alas shalah, artinya ayo pada sholat, apa ayo pada berdoa? Nah, muslimin, artinya itu ayo pada sholat, apa ayo pada berdoa? Ya ayo sholat. Karena memang sholat itu nama yang Allah kasihkan nama itu. Zakat, aqimis sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat itu ya nama. Kalau diambil artinya zakat apa? Mensucikan. Wa atuz zakat, ayo tunaikan kesucian. Kalau waktu zakat ya berarti zakat keluarkan. Zakat adalah nama yang Allah pilih untuk kita. Muslim, mukmin. Ya, ini nama dari Allah. Di Al-Quran jelaskan gitu. Allah berikan nama muslimin, mukminin, mukhlisin. Itu nama dari Allah. Misalkan muslim. Kita seorang muslim. Muslim bisa diterjemahkan orang yang muslimun, selamat atau menyelamatkan. Tapi itu sebuah nama. Hadirin rahimakumullah. Sehingga nama-nama mufradat yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, di sana adalah nama yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada hadis tadi, maka yang namanya jamaah muslimin itu adalah sebuah nama. Tempat berkumpulnya umat Islam yang dipimpin oleh seorang imam. Maka Imam Asy-Syatibi menjelaskan annal jama'ata rajiatun ilal istima'i. Yang namanya jamaah itu berkumpulnya muslimin yang dipimpin oleh dal imamil multafiq kepada imam yang sudah disepakatinya. Maka jamaah muslimin ini adalah sebuah nama. Kalau orang lain mengatakan itu bukan nama, yo tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita hormati pendapat mereka. Kita hormati. Jamaah muslimin bukan nama. Itu pendapat mereka. Jangan marah. Begitu juga kita menyampaikan jamaah muslimin adalah sebuah nama, juga kita harus dihormati. Sehingga ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai karena perbedaan pendapat kemudian menyebabkan keretakan ukhuwah Islamiyah. Sesama umat Islam saling menjegal, mencela, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Mereka adalah muslim. Mereka adalah mukmin. Kita juga mukmin. Soal kebenaran kita terserah Allah, kita sebatas melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, pemahaman tentang al-jamaah. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah mempraktekkannya. Tidak cukup ayat Al-Quran ini dipahami. Tidak cukup. Kalau ini hanya dipahami, maka tadi orang-orang non-muslim yang menyelidiki ilmu pengetahuan di Al-Quran, itu hanya paham saja. Tapi tidak mau mempraktekkan. Hanya sebagian yang cocok. Yang cocok diambil. Yang nggak cocok tinggal. Boleh nggak? Satu huruf saja kita tidak boleh ingkar dengan Al-Quran. Satu huruf saja tidak boleh ingkar dengan
Quran apalagi sampai 1 ayat atau lebih. Karena yang dinamakan tilawah Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bil lisan, yang kedua bil akli, yang ketiga bil qalbi. Nih Al-Quran. Ada 3 komponen yang harus kita upayakan mampu. 1, bil lisani, membaca Al-Quran secara lisan, yang tadi dibaca oleh qori. Secara lisan di sana ada makharijul huruf, ada sifat-sifat huruf, ada ilmu tajwid. Maka diharapkan membaca Al-Quran itu rujukannya apa? Rujukannya seperti Allah turunkan lewat malaikat Jibril, kemudian malaikat membimbing membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Maka para ikhwan harus terus rajin belajar membacakan bil lisan. Yang kedua bil akli, dengan akal. Maksudnya apa? Dikupas apa isi Al-Quran itu. Dikupas ayat per ayat atau mungkin per hurufnya, harokatnya. Di sana ada ilmu nahwu, sorof, bisa i'rab, bisa i'lal. Ini Al-Quran. Dipahami secara akliyah bahwa Al-Quran adalah hudal linnasi, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau petunjuk Allah itu kita nggak paham isinya, kira-kira bisa melaksanakan petunjuk tidak? Saya nggak paham, saya buta huruf Pak. Buta huruf, merah kuning hijau nggak hafal. Saya naik kendaraan di jalan raya, warnanya merah. Tapi saya buta huruf, nggak hafal petunjuk itu. Warnanya apa yo? Nah, hijau, padahal merah. Saya jalan, melanggar enggak? Melanggar. Kemudian yang ketiga adalah bil qalbi, diimani. Nah ini yang harus diimani. Kalau kita sudah paham jamaah itu adalah perintah Allah, maka harus dilakukan bil qalbi, diyakini apa yang ada di dalam Al-Quran kemudian dilaksanakan. Yang pertama, para ikhwan rahimakumullah, hierarki kepemimpinan. Dalam hadis tadi dijelaskan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tempat berkumpul dalam al-jamaah namanya jamaah muslimin. Yang memimpin namanya imamahum, namanya imam. Imam ya nama dari Allah. Mau diganti apa? Udah manut aja dengan Allah. Kita tinggal manut aja kan enak. Imam. Maka hierarki kepemimpinan itu adalah sentral di tangan imamul muslimin yang memimpin seluruh umat Islam. Ini adalah tunggal. Ada perintahnya. Perintahnya untuk membaiat seorang imam yang tidak dibatasi oleh teritorial. Tidak dibatasi oleh bahasa. Karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruhnya. Hierarkinya adalah imam. Adanya imam dan makmum. Maka yang memimpin itu namanya imam. Sudah. Kemudian karena untuk memudahkan penyantunan umat, kemudian hierarkinya kemudian turun ke bawah. Ada waliul imam di wilayah. Ada naibul imam di niabah. Ada yang paling rendah adalah rois atau amir riasa di tingkat riasa. Itu hierarkinya. Imam, wali, naib, dan rois.
Ini harus satu garis. Satu garis. Tidak boleh pincang. Maka rois harus nempelnya ke naib. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Nempelnya adalah ke naib, bukan ke yang lainnya. Naib nempel harus ke wali. Tidak boleh tidak. Dan yang terakhir, wali harus nempel patuh atas komando dari Imamul Muslimin. Satu komando. Maka bagi umara, bersyukurlah kepada Allah. Allah kasih kesempatan kepada sebagian umara untuk nyantuni umat ini. Itulah ladang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketaatan berperan dalam sebuah kemenangan. Tadi yang sholatnya, yang ini yang dilingkari taat nggak Bu? Yang dilingkari sedang sholat tahiyat akhir, tapi dia nengok ke kanan sana. Ini namanya taat apa tidak? Nah, yang muslimin, ini muslimin. Yang lain sedang sujud, kemudian yang satu ini berdiri. Taat apa tidak? Kalau dia masbuk kan tidak di sini. Kalau gambarnya dia masbuk kan sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi dia di tengah shaf. Maka menurut saya gambar ini menunjukkan dia sedang sholat berjamaah. Maka tertib ketaatannya itu adalah dalam urusan ketaatan ada kemenangan di dalamnya. Kita lihat dalam konteks sejarah. Perang Uhud. Saya pernah meneliti Pak, yang namanya Perang Uhud. Saya teliti dalam sebuah tesis. Salah satunya adalah tentang Perang Uhud. Saya coba selidiki sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Saya mengambil kesimpulan, pasukan Rasul yang ditempatkan di pucuk Gunung Uhud sudah dipesani Rasul, jangan turun. Jangan turun sebelum saya perintahkan. Cerita singkat, 20% pasukan itu yang bertahan di Gunung Uhud. Yang lainnya 80% turun. Kenapa? Karena melihat ghanimah sudah berlimpah ruah ke sana, karena orang-orang kafir sudah porak-poranda, sudah kalah. Maka 80% pasukan pemanah di Bukit Uhud turun semuanya. Turun semuanya. Saya simpulkan dalam penelitian hanya 20% yang taat dengan komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 80% turun, tidak ingat komando Rasul. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Keadaan berbalik. Melihat hanya 20% yang ada pasukan pemanah di Bukit Uhud, maka kemudian orang kafir merapat naik untuk menguasai tempat itu yang memang sangat strategis untuk bisa mengalahkan musuhnya. Betul, yang 20% kalah. Situasi berubah. Situasinya berubah. Disitulah ada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi dan sahabat kalah perang karena Nabi sampai meninggalkan medan, mundur sampai terluka. Pendapat pertama kalah karena tidak sampai mengalahkan orang kafir. Ya, pendapat yang kedua 50-50. Nah, menang yo ora, kalah yo ora. Yang ketiga menang. Menang dalam pandangan apa? Menang kalau dibandingkan dengan persiapan Badar.
persiapan Badar dengan persiapan Uhud lebih matang dan lebih sempurna Uhud. Maka ada yang menilai Uhud adalah kemenangan dibandingkan dengan Badar secara kualitas, termasuk persiapan-persiapan ke sana. Hadirin rahimakumullah, hanya tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hancurlah umat ini. Dalam kehidupan berjamaah dan berimamah itu juga harus ada ketaatan. Taat kunci sebuah kemenangan. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karwa. Malam yu'mar bima siyatin fa idza umira bima siyatin fala sam'a wala ta'a. Rawahul Bukhari. Mendengar dan taat bagi seorang muslim itu mesti dilakukan ahabba atau karoha. Ia suka atau ia benci. Nih perhatikan, ada dua mufrodat. Ada dua kata yang Rasul sematkan di situ dalam urusan as-sam'u wa ta'ah. Dalam urusan mendengarkan dan urusan taat dua. Yang pertama ahabba, saat dia suka. Saat dia suka harus taat. Tetapi kita taat ketika kita suka, menurut saya ini adalah sudah baik. Tetapi yang kedua, karoha, artinya ia benci, ia tidak suka. Kalau kita taat kepada imamul muslimin dalam hal yang kita cintai, ini hal yang biasa, wajar, wong kita sukai kok. Ada nggak yang ada kita melaksanakan amat yang kita sukai? Rois nyuruh kita, misalkan untuk yang belum nikah, ayo nikah. Nggak punya uang, saya biayai. Seneng apa? Tidak kira-kira? Seneng. Ya udah taat. Nah, taat yang dalam yang ia suka itu menurut saya hal yang biasa. Tetapi dalam hal yang karoha, yang dia nggak suka, yang ia benci, ini adalah luar biasa. Maka sungguh Rasul menjelaskan hal itu, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat itu dalam hal yang ia sukai dan yang ia bencinya. Masya Allah. Maka tadi perang Uhud, ketika orang kafir udah porak-poranda, ada komando imam, pokoknya jangan turun. Nah ini udah mulai di sini. Waduh, lah nanti saya nggak kebagian rampasan perangnya. Turun ini. Ini namanya taat dalam hal yang ia sukai saja. Tapi yang tidak ia sukai, wah nanti nggak dapat bagian. Hanya 20%. Maka ketaatan ini para ikhwan rahimakumullah adalah urusan yang sangat berperan dalam sebuah kemenangan. Mendengar dan taat. Yang ketiga adalah tertib dalam urusan ibadah dan muamalah. Kita ibadahnya harus nyunah. Umar harus membimbing kita untuk beribadah yang nyunnah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat diajari caranya takbir bagaimana, ruku, sujud, salam, bagaimana sebenarnya kaifiyah Rasul ketika melaksanakan salat, ajarkan. Sehingga taklim-taklim riasah ini harus berjalan dan wajib hukumnya datang taklim riasah. Kalau tidak datang izin. Kalau nggak ada bisa datang izin.
Tidak ada jin, tidak datang, santuni. Tugas umaro adalah nyantuni umat. Kenapa? Ada apa kok nggak mau diajari ibadah sesuai dengan sunnah? Saum juga begitu. Haji, Masya Allah. Rasul menyampaikan, khudzu anni manasikakum. Kita seru manasik artinya nyunah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam mengajarkan itu. Imam mengajarkan bagaimana dulu Rasul melaksanakan haji dan umrah. Ini dibimbing para ikhwan. Dibimbing caranya melaksanakan haji sesuai dengan sunnah. Kenapa? Di era sekarang ini jarang melakukan itu dengan berbagai alasannya. Alasannya ada yang mengatakan tidak mungkin. Tapi dengan takdir Allah, kita adalah mengikuti sunnah Rasul, maka Allah permudahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ini apa? Tertib, manut. Kalau sudah diajari untuk tertib dalam urusan ibadah, ya sudah, manut saja. Dan juga dalam hal yang muamalah. Hubungan satu dengan yang lainnya. Sangat indah para ikhwan. Saya punya anak perempuan, saya mau menikahkan anak saya. Saya bilang sama Amir Yasa, Pak Rois, saya mau menikahkan anak putri saya. Bagaimana caranya yang nyunnah? Sampaikan kepada Amir Yasa. Nanti akan dibimbing caranya nikah sesuai dengan sunnah. Enak apa tidak kira-kira? Kita punya pimpinan, no? Kita punya pimpinan, ngomong aja. Jadi pimpinan jangan hanya diundang ketika walimatul urus, tapi sebelumnya diinformasikan sehingga dibimbing di sana. Pak, saya mau nikah tapi kok nggak punya biaya. Tanggung jawab Amir. Udah nggak usah mikir biaya. Kapan nikah? Kita biayai sesuai dengan sunnah. Dalam hal muamalah. Ada yang sakit, informasikan Amir Yasa. Rois, saya sakit. Maka diinformasikan. Amirnya bertanggung jawab bagaimana sakitnya. Pertama minimal didoakan, karena doa Amir itu insya Allah makbul. Doa orang yang solih Allah kabulkan. Minimal doa, selebihnya bisa ditengok, bisa dibantu kalau membutuhkan bantuan. Dan kegiatan-kegiatan muamalah yang lainnya ini mestinya adalah tertib. Kenapa Pak? Tertib. Kira-kira indah apa tidak? Indah. Dalam hal yang lainnya juga demikian. Ada yang meninggal dunia, informasikan. Pak, anak saya meninggal dunia, tolong diselesaikan secara sunnah. Masya Allah. Tuh. Bagaimana tidak enak kita kalau hidup terpimpin berjamaah. Kemudian disiapkan bagaimana menyucikan yang sesuai sunnah, mengkafani sesuai sunnah, kemudian nyolati yang nyunah bagaimana. Sampai pemakaman saja itu ada sunnah Rasul yang kadang dilupakan oleh umat Islam. Bimbing sampai ke pemakaman, sampai memasukkannya caranya bagaimana, kepalanya dulu, apa kakinya dulu, apa sebelah kanan dulu, apa sebelah kiri dulu, ada aturannya. Terus yang menerima di bawah siapa? Ada aturannya. Masya Allah, indahnya hidup berjamaah. Maka harus tertib dalam urusan ibadah dan
malah. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir nomor 3, secara sosial. Pemahaman sudah, mempraktikannya sebagian sudah. Kemudian yang ketiga, akan terciptanya ukhuwah Islamiyah. Hidup berjamaah, hidup berimamah, ini akan mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama umat Islam. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang berat, coba bersama-sama selesaikan. Yang ringan, selesaikan. Ukhuwah Islamiyah. Hormati yang lainnya. Bagaimana membangun kekuatan ukhuwah ini? Hidup berjamaah ini adalah solusinya. Muslimin menjadi kekuatan yang bukan ditakuti, tapi kekuatannya akan memberikan nilai rahmatan lil alamin, memberikan nilai keadilan, kemaslahatan, kebahagiaan yang hakiki sampai ke sana. Imam Wali Al-Fatah Allah yarham menjelaskan bahwa al-jamaah itu adalah ukhuwah. Menetapi hidup berjamaah itu hakikatnya itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Maka kalau muslim satu dengan yang lainnya sudah berjamaah tapi belum ada rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraannya, maka bisa digambarkan seperti ini. Menyendiri dalam berjamaah, tidak mentaatinya. Ada hal-hal yang para ikhwan memang punya masalah, sampaikan. Jangan sungkan-sungkan. Putrane mau kuliah di Jakarta atau kerja di Jakarta, kasih tahu amirnya, Pak, anakku mau kuliah di Jakarta. Beritahu. Maka kemudian anak kita di sana tidak sendirian. Atau ada yang mau kuliah ke Semarang, informasi masuk, penyantunan. Ini ukhuwahnya di situ. Persaudaraannya di situ. Kita enak, Pak. Ya enggak? Sekarang yang punya anak putri, Pak, udah besar, mau kuliah. Kuliahnya di luar kota. Di sini mikir-mikir enggak? Aduh, anak putri saya bagaimana nanti di sana? Tidak saya pantau setiap harinya, kira-kira bagaimana? Tapi kalau diinformasikan, maka insya Allah melalui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa Allah selamatkan dari gangguan-gangguan yang bisa membahayakan dirinya. Indah apa tidak, Pak? Indah apa tidak, Bu? Maka ada sesuatu, sampaikan kepada Amir Yasah. Ada apa-apa, sampaikan. Kalau tidak disampaikan, amirnya tidak tahu. Kalau enggak tahu, nah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, peduli dalam perjuangan. Peduli dalam urusan perjuangan fisabilillah. Kita tidak cukup membaiat seorang imam. Tidak cukup di situ saja. Tapi di sana ada nilai-nilai kepedulian yang harus kita tanamkan. Dilihat dalam konteks sejarah. Ketika perang Tabuk misalkan ya, Pak Rewan sedikit. Perang Tabuk juga saya mencoba menelitinya. Karena perang yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau menurut kacamata orang kafir Mekah saat itu, hancurlah umat Islam karena bertemu dengan pasukan superpowernya Romawi. Orang kafir di Mekah sudah senang. Ini saatnya hancurnya umat Islam Madinah. Muhammad sama sahabatnya akan hancur karena berjumpa dengan pasukan Romawi superpower.
pemikiran orang kafir. Saya mencoba menelitinya hal itu. Ternyata hadirin rahimakumullah, para sahabat itu begitu pedulinya dalam urusan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau yang hendak pergi ke Syam untuk dagang. Saat itu ada 200 onta yang membawa dagangannya sahabat Utsman bin Affan. 200 onta plus dagangannya. Siap berangkat dari Manidah menuju ke Syam. Berangkatnya sana sampai berapa bulan coba naik onta itu bawa dagangannya. Begitu ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam urusan perjuangan, kita akan menghadapi Romawi dan kita datangi ke sana. Rasul putuskan datangi ke sana. Sebagian sahabat kan mengusulkan, Rasul kita bertahan di Madinah. Gitu. Tapi Rasul putuskan datangi ke sana. Karena mereka sudah mengancam. Mereka yang sudah mengancam kita datangi mereka. Masya Allah. Utsman bin Affan menyerahkan 100 ontanya lengkap dengan dagangannya. Satu onta sekarang harganya berapa Pak? Kira-kira ada berapa? 25 juta. Nah, udah itu paling murah ya. Onta kecil mungkin ya. Nah, onta misalkan 25 juta. Kali 100 berapa? 25 juta kali 100. 2,5 M. Yang separuhnya dagang. Tidak cukup itu. Kemudian beliau kasihkan 1.000 dinar tambah. Tadi baru ontanya ya, belum dagangannya Pak. Dagangannya kira-kira berapa jumlahnya, harganya kira. Dagangannya Utsman bin Affan itu kira-kira dagangan terbaik apa terjelek? Eksportir masuk barangnya enggak pilihan. Ini sudah antar negara itu ya, sudah antar negara. Madinah ke Syam. Syam sekarang itu 5 negara sekarang. Nah, pasti pilihan. Tinggal dihitung aja coba. Dihitung barangnya harganya berapa. 1.000 dinar Utsman tambahkan lagi. 1 dinar berapa? Nah, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Sekarang emas harganya berapa Pak Yakub? Emas berapa sekarang? 1 juta. Nah, sekarang 1 juta lah. 1 juta ya. 1 juta saya kalikan 4 gram saja. Yang 2,5 enggak usah ya. Nah, ya. Nah, 4 gram. Berarti 1 dinar harganya berapa? 4 juta. 1 dinar 4 juta Bu. Utsman bin Affan kasihkan berapa? 1.000 dinar. Sekarang kalikan. 1.000 dinar kali 4 juta. Berapa? 4 M. Masya Allah. 2,5 tadi ya. Plus 4 M. Berapa? 8. Berapa? 6,5. Masya Allah. Kasihkan. Ini namanya sahabat peduli apa tidak? Peduli karena Rasul komandokan berangkat. Seluruhnya gabung. Tidak hanya itu para ikhwan. Orang-orang miskin juga datang kepada Rasul. Ada 3 orang yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 92. Ada 3 orang sahabat yang miskin datang kepada Rasul. Ingin berangkat perang Tabuk menuju Romawi, tapi nggak punya harta, tidak punya apapun untuk diinfakkan. Ini orang miskin. Jadi kalau Utsman itu kaya raya kayak gitu, ada yang miskin Pak. Ada yang 3 orang. Kemudian bilang, ya Rasul, saya ingin berangkat ke sana. Rasul mengatakan, saya tidak punya angkutan
untuk ngangkut berangkat ke sana. Karena berangkat ke sana butuh biaya, ya enggak? Butuh biaya. Bahasa saya, kalau kamu hanya datang dengan fisiknya saja, saya tolak. Enggak bisa. Ini memang pilihan datang ke sana. Maka 3 orang Saud ini kemudian balik kanan mencucurkan air matanya gara-gara tidak bisa ikut ambil bagian. Maka turunlah ayat, tidak ada dosa bagi mereka yang ketika 3 orang ini datang kepadamu, kamu katakan Muhammad, saya tidak bisa membawa kalian. Mereka nangis, tidak berdosa bagi mereka. Kepedulian harus ditanamkan pada diri kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, kalau jenengan punya kendaraan, pernah enggak nawari sama Amir? Mir, saya punya mobil. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk perjalanan, dah silakan pakai, tidak usah bayar, tapi bensinnya sendiri, udah bensin sendiri. Dah ini mobil dipakai, hanya 1-2 hari ada kegiatan. Berani gitu enggak Pak yang punya mobil? Berani tidak? Tawarkan. Bahasanya Ustadz Akhi itu kemarin nyadong dawuh. Nyadong dawuh. Nyadong dawuh itu adalah mempersiapkan diri, menawarkan diri. Mohon maaf, kita kadang mau berangkat ke sana kemari, yo sewa mobil ya. Nah, sewa mobil. Ada nggak ikhwan ini? Terus saya tawarkan ini, yang punya kendaraan bilang sama Pak Naibnya, sama Pak Naib, sewaktu-waktu ada perjalanan membutuhkan kendaraan, saya siap kendaraan saya. Tetapi hanya kendaraan saja, bensinnya dewe, tidak apa-apa. Masya Allah, di hadapan Allah ini yang dinamakan kuda fisabilillah. Ini yang dinamakan kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besok dihisab itu lancar. Tapi kuda yang bukan di jalan Allah, Rasul kelompokkan yang kuda untuk kepentingan sendiri, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya motor silakan, saya punya motor, saya punya Pak, silakan, saya siap, ya gitu. Masya Allah, inilah yang harus tertanam kepada seseorang yang telah melaksanakan baiat itu. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah ada gotong royong dalam melaksanakan perjuangan. Gotong royong bersama-sama, bareng-bareng, satu dengan yang lainnya. Dalam perang Tabuk semuanya ambil bagian. Tidak ada yang tidak, termasuk tadi orang yang miskin tidak punya apa-apa datang kepada Rasul. Ini menunjukkan apa? Gotong royongnya semuanya ambil bagian di sana. Kenapa? Yang ingin masuk surga tidak hanya orang kaya. Kira-kira orang miskin kepengen masuk surga enggak? Pinginlah. Jangan sampai nanti di dunia miskin, di akhirat juga miskin. Saya miskin dunia enggak apa-apa, tapi di akhirat harus jadi orang kaya. Yang kaya juga sama. Jangan sampai kekayaan saya di dunia ini menyebabkan saya nanti auditnya di akhirat sulit, sehingga tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ambil bagian. Sekelahlah merapat, rapatkan barisan, saling kuat menguatkan. Kalau berat bisa dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, betapa indahnya kalau kita hidup berjamaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, rawahu Ahmad. Hidup berjamaah itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan itu adalah azab. Apa itu rahmat? Ar-rahmatu hiya al-khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Itu yang namanya rahmat. Ar-rahmatu hiya al-khair was sa'adah fid
dunya wal akhirah. Yang namanya rahmat itu adalah kebaikan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Al khair itu minallah, rujukan khair itu dari Allah. Maka orang yang hidup berjamaah selalu dalam kebaikan. Yang kebaikan ini adalah kacamatanya dari Allah, bukan baik menurut manusia, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebahagiaan. Maka sebagai otokritik untuk saya, apakah setelah saya hidup berjamaah ini saya merasakan senang apa sedih? Saya merasakan baik apa buruk? Saya merasakan bahagia apa susah? Kalau ternyata sebaliknya, yang salah hadis Nabi apa kita? Saya udah hidup berjamaah tetapi tidak senang. Taklim yo angel, infak yo angel, nyantuni yang juga tidak mau. Terasa berat kayaknya. Ini berarti al-jamaah belum memberikan nilai-nilai kerahmatan bagi kita semuanya. Kalau yang benar itu adalah orang sudah hidup berjamaah pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya indah, rasanya senang, berjuang rasanya senang. Berkorban itu rasanya senang. Empati rasanya senang, perjuangan rasanya senang, karena perjuangan itu memang melelahkan. Tidak ada yang namanya jihad itu senang-senang, betul apa tidak? Tadi yang namanya perang Tabuk dijelaskan itu adalah Jaisul Usra. Jadi pasukan yang menyedihkan, pasukan yang melarat. Apa itu? Pasukan yang mau dikirim ke Tabuk itu, mau kirim di Romawi, dijelaskan pasukan yang paling menyedihkan. Kenapa? Sudah terkumpul sekian miliar. Tadi baru dari Utsman bin Affan berapa? 6,5 M. Belum yang lainnya terkumpul sekian. Berangkat ke Syam, di sana ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Ternyata sampai bekalnya habis. Di perjalanan itu sampai makan dedaunan yang ada di perjalanan. Pepohonan itu yang sekiranya bisa dikonsumsi dimakan, Bu. Coba bisa bayangkan tidak? Sampai kehabisan bekalnya. Tapi itu perintah dari Rasul, berangkat. Allah kasih kemenangan. Orang-orang Romawi tidak berani kontak senjata dengan muslimin. Belum bertemu, orang Romawi terus kemudian apa? Pergi melarikan diri tanpa pertempuran sama sekali. Maka pemikiran orang kafir yang ada di Mekah keliru. Ini bukan kehancuran muslimin, tetapi inilah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sungguh luar biasa, setelah Romawi ditumbangkan tanpa peperangan, kerajaan Romawi tidak diambil alih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bukan diutus untuk menjadi raja, apalagi memperebutkan kekuasaan dan juga menggulingkan kekuasaan, tidak sama sekali. Maka jamaah juga demikian, tidak ada urusan masalah guling menggulingkan kekuasaan. Kita sudah melaksanakan perintah, siapapun presidennya, siapapun rajanya, siapapun apa-apa, tapi ada imamul muslimin. Hadirin rahimakumullah. Maka insya Allah kalau kita hidup berjamaah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah sampai ke akhirat. Dan ini memberikan kerahmatan bagi alam semesta. Tidak hanya untuk diri kita, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada makhluk lain, kepada alam semesta ini. Karena pelaksanaan jamaah ini adalah bernilai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Kepemimpinan yang merujuk kepada manhaj nubuah ini adalah rahmatan lil alamin, yang akan memberikan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan untuk alam semesta
ini. Insya Allah nanti Allah akan selalu mendampingi kita dan terus akan berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang telah menetapi jamaah baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.